Mbak, mungkin bisa diceritakan awal kronologinya bisa kerja sama Bang Rasman. Kalau untuk awal kronologi itu saya ketemu secara nggak sengaja. Gedean dikit kan? Secara nggak sengaja di Polda. Di Polda saya kan ada masalah juga, ada kasus juga. Nah terus kita ketemu di Polda. Terus karena beliau ini Pak Rasman ini kayak kondang ya, maksudnya udah terkenal. Cuman saya jujur saya nggak tahu sebenarnya Pak Rasman itu siapa, saya nggak tahu karena emang waktu itu pada saat kita ketemu di Polda saya masih belum terlalu berkecimpung untuk soal hukum, kayak tahu siapa-siapa aja yang terkenal atau yang nggak terkenal pun saya juga nggak tahu. Cuman kan saya juga punya pengacara karena saya juga ada kasus juga, ada pengacara. Jadi pengacara saya ini minta foto lah sama beliau. Pengacara saya minta foto, saya juga saya iseng ngajak foto juga. Dan setelah saya ajak foto, tiba-tiba dia bisikin, kamu mau jadi istri saya nggak, gitu kan? Oh nggak, dia bilang kamu mau kerja sama saya nggak, kayak gitu. Terus saya langsung bilang oh iya pak, saya kan iya aja karena kalau misalnya masa tiba-tiba bilang enggak kan nggak mungkin. Terus dia tiba-tiba langsung kayak ngasih nomor kartu nama kasih ke saya. Terus pas di lobi, adalah di kantor polisi juga, di lobinya pas keluar dia kayak ada interview gitulah, interview sama entertainment, saya nggak tahu entertainmentnya apa. Terus dia pas ngelihat saya langsung manggil, terus langsung memperkenalkan saya di hari itu juga sebagai astrinya. Padahal itu belum ada kayak ngobrol-ngobrol gitu, tapi kayak mungkin dibikin kayak agak guyon ya, kayak maksudnya ini astri saya yang baru ya kan, bener kan, kamu mau jadi astri saya udah minta izin sama ibunya, ada mama saya kebetulan. Saya udah minta izin sama ibunya dan ibunya berkata iya, kayak gitu kan. Terus mama saya ya paling kayak cuman euforia aja ya, kayak oh iya ketawa-ketawa kayak gitu. Terus saya juga iya aja karena ya kayak ngikut euforianya aja kayak gitu kan. Saya juga nggak tahu ternyata dia punya kasus-kasus itu, saya masih nggak tahu pas pertama kali ketemu itu. Terus ya udah, setelah dia kayak memperkenalkan saya di medianya dia yang dia lagi interview, terus besokannya saya juga tuker-tukeran nomor HP sama ibu istrinya bapak. Terus udah tukeran HP, saya langsung hubungin si ibu, Bu apa kabar segala macam. Terus langsung ditawarin lah, yaudah nanti kamu bapak juga ada nomor saya, Claudia kamu hari besok, karena kan kemarinnya kita ketemu, besok kamu datang ke rumah saya ya, dia bilang kayak gitu. Datang ke rumah saya, alamatnya di sini jam 10. Udah saya datang, terus kita kayak interview ada saya, ibu, terus sama Bapak Rasman. Terus ya udah kita ngobrolin tentang kerjaan yang awalnya dia mau ngasih saya kontrak 3 tahun, saya minta direvisi kontraknya jadi 3 bulan. Gitu. Pada saat itu apa sih iming-iming dari beliau mungkin sampai kakak tertarik? Kalau iming-iming sih saya enggak ya, karena emang jujur satu, saya itu kan lagi ada masalah hukum. Nah saya kayak udah gitu, saya juga ambil sarjana hukum, kayak saya pengen lah belajar banyak dari seorang pengacara yang kondang. Jadi saya mengira kalau misalnya saya ikut sama beliau bakal banyak pelajaran yang akan saya dapat gitu kan. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu saya ngerasa kurang cocok lah. Jadi kalau misalnya untuk iming-iming untuk tentang kayak gaji besar itu nggak ada, malah gajinya di situ nggak begitu besar. Terus paling dia bilang, kamu tenang saja, sama kasus aku bakal dibantu. Jadi kayak saya ngerasa oh iya, saya lagi terpuruk banget, masalah saya tuh emang bener-bener juga ada viral juga.
Kalau misalnya cari di berita-berita atas nama Claudia Sendok itu pasti ada juga di berita tentang apa, itu semuanya ada di situ juga. Jadi emang lagi terpuruknya dan dikasih janji yang kayak gitu ya, why not? Tapi ternyata setelah dijalani mengecewakan sih. Kak, itu yang tadi kan katanya kontraknya 3 tahun, tapi kakak bilang jadinya 3 bulan, itu setelah menjalani apa sebelum kakak minta berubah kontrak itu? Jadi kan saya pertama kali interview dia ngasih kontrak 3 tahun gitu kan. 3 tahun kasih kontrak, saya langsung di mana-mana kan harus training dulu. Training, Pak, saya maunya 3 bulan. Jadi pas lagi revisi surat kontrak, saya langsung kerja. Jadi saya hari ini interview, besoknya kan mereka ke Pekanbaru. Tadinya udah mau diajak ke Pekanbaru, cuman saya nggak ikut karena saya ada keperluan lain lah. Jadi saya nggak ikut. Bapak tuh langsung yang kayak, oh ya udah kalau gitu nanti ke Medan aja. Ibu juga bilang ya udah nggak usah lah, kalau dia ikut dulu ke Pekanbaru, nanti aja ke Medan baru ikut. Ya udah, ini saya interview hari ini, besoknya saya bisa dibilang libur, lusanya saya ke Medan bareng. Ke Medan, ya udah. Itu kayak selama itu mereka masih belum ngasih saya kontrak. 3 bulan itu juga nggak ada kontraknya. Jadi sampai sekarang pun saya nggak ada terima kontrak. Gajinya berapa sih kalau boleh tahu? Kalau gaji sih boleh di spill nggak? Spill aja. Kalau gaji itu 4 juta. 4 juta. Jadi saya ya per bulan 4 juta. Dan uang makan per hari itu 50.000. Nah, tapi 4 juta pun kayak saya nggak ada nawar-nawar lah, karena kan emang yang tadi kembali ke iming-iming yang tadi ya, karena katanya dia mau ngebelain kasus saya dan segala macam, mau backup. Jadi ya udah, menurut saya 4 juta it's okay lah. Kayak aku juga nggak terlalu. Karena kasus dia parah juga, dia sampai diusir dari rumah. Ya, Ada kasus ya, yang jadi sebelumnya. ya sampai sekarang kayak nggak ada rumah kayak gitu. Tapi pada saat kasus tapi pada Marakman kerjanya 3 hari dibilang gitu. tapi pada saat kasus itu bergulir dia tetap nge-backup atau seperti apa, Kak? Nggak ada sih. Jadi waktu di Medan pun kan saya udah mau sidang ke PN Jaksel. Saya mau sidang, saya udah bilang mau sidang, saya mau izin. Sebenarnya pas saya di Medan itu kan tanggal berapa ya? Tanggal 4, 5, 6, 7 kalau nggak salah. Tanggal 6-nya saya mau sidang. Nah terus saya udah izin, Pak, saya pulang, kayaknya saya mau pulang duluan gitu kan. Tapi nggak dikasih izin. Udah, kamu bilang ditunda aja, nanti siapa panitranya, biar nanti saya telepon panitranya yang di sana biar saya yang bantu segala macam. Tapi pas sampai di Jakarta juga bukannya gimana ya, bukannya pas sampai di Jakarta nggak diapa-apain, cuman pas di Medan saya udah dibikin gak nyaman. Tapi kan ini kan klien-kliennya aja kan dibikin gak nyaman dengan tekanannya beliau yang emosional. Mungkin kakak kerja sama dia sama nggak sih perlakuannya, emosional juga, tekanan pun juga. Yang dirasakan tuh apa sih, Kak? Tekanan tuh lebih nggak nekan ke saya, karena saya juga kalau kerja emang bener-bener kayak rapi, semuanya beres, kayak dia nggak minta apapun saya yang duluan kerjain kayak gitu. Cuman perlakuan genitnya aja sih. Itu dari hari Genitnya pertama seperti gimana sih? Genitnya seperti yang ada di podcastnya Kak Denis, kayak dia suka nanti tiba-tiba gitu kayak Kamu kan jujur aja. kayak nyentuh. Menurut saya nyentuh aja udah kayak risih. Kadang dia kalau misalnya nyentuh tangan saya langsung gini, dia bilang, oh di kamera kamu jangan dong kayak menghindar kalau saya sentuh. No, nggak bisa, saya nggak bisa kayak gitu, saya nggak mau kayak gitu. Terus pertama kali datang ke Medan, hari pertama saya kerja di Medan, malamnya langsung diajakin ke hotel. Saya mikirnya ya udah berarti malam ini emang tidur di hotel. Tapi pas saya lihat check in, ternyata kartu hotelnya cuma 1. Saya tanya dong, Pak, saya malam ini izin tidur di mana, Pak? Bilang kayak gitu. Terus dia bilang
kamu malam ini tidur di sini, nanti di atas mau ada tamu, dia bilang kayak gitu. Jadi nanti kita entertain tamunya dulu, dipancing kayak gitu sih. Jadi kenapa saya mau masuk kamarnya beliau, karena dipancing katanya ada tamu. Nggak apa-apa Kak, kita mungkin sebagai wanita Iya. bisa blow up Dia apa belum. yang dia Ada rasakan. tisu. Aku ada. Bisa dong. Tisu. Biar nangis dulu. Keluarin aja dulu. Ada tamu, terus dia bilang nanti saya pesen minuman untuk entertain tamu. Saya langsung yang kayak, dia minta ke hotel, minta pesen wine. Hotelnya bilang udah nggak nyediain wine. Saya tuh kayak puji Tuhan udah nggak ada, udah puji Tuhan kayak nggak ada gitu kan. Dia nggak menyerah dong. Dia nelpon sesprinya. Sespri itu teman saya. Kayak saya curhat semua sama dia. Habis itu